Kami persilakan Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol Maskura Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Sebagian orang berpandangan bahwa kehormatan, kemuliaan adalah dengan harta dan tahta. Sehingga kalau kita perhatikan, manusia akan berjuang, mengorbankan apa yang dapat dia korbankan untuk meraih jabatan, untuk mengambil sebuah tahta, baik jadi bupati yang kemarin ribut di berbagai penjuru negeri kita. Orang-orang bersaing, bertaruh, bahkan tidak sedikit yang mereka keluarkan untuk mendapatkan sebuah jabatan yang dia tahu belum tentu dia jadi. Ketika ada 3 calonnya, 1 yang terpilih. Ketika ada 2, 1 yang terpilih. Nggak mungkin dua-duanya jadi. Kenapa mereka mau menghabiskan waktu, bahkan sebagian lupa sama keluarganya, bahkan sebagian lupa dengan hukum-hukum Allah, dengan halal haram, karena dia berpikir dengan mendapatkan jabatan tersebut dia akan jadi orang yang mulia, dia akan jadi orang yang terhormat, bahkan hanya sekedar menjadi kepala desa. Karena mereka berpikir itulah yang namanya kehormatan dan kemuliaan. Lalu mereka memandang yang namanya kehinaan. Tema malam hari ini adalah tentang jangan kau hinakan dirimu sendiri. Sebagian orang berpandangan bahwasanya menghinakan diri sendiri itu kalau engkau hidup dalam kemiskinan, engkau harus jadi orang kaya. Engkau juga harus jadi orang sukses. Engkau dihormatin orang entar. Kalau enggak, engkau akan dihinakan sama orang. Orang yang kerjaannya umpamanya belum jelas. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap sama kebanyakan manusia hina. Menjadi tukang sampah. Siapa yang mau? Aduh, pekerjaan yang hina, subhanallah. Kalau bukan tuh para pekerja sampah, kota tempat tinggal kita jadi kota sampah. Gak kebayang tuh. Perannya tukang sampah sama anggap seorang yang hanya menjadi resepsionis di hotel. Atau menjadi pekerja mungkin yang lebih mulia dianggap oleh manusia, menjadi marketing. Orang itu hanya sekedar menjadi bos di marketing. Sama tukang sampah, orang akan memandang, wah itulah yang mulia. Ini pekerjaan hina nih, sampah. Kalau nggak ada tuh bos marketing, kota ini tetap jalan. Nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada tukang sampah, tutup nih kota. Ya, tapi itulah pandangan sebagian manusia. Bahwasanya kemiskinan, kefakiran adalah salah satu bentuk hidup hina di muka bumi. Apakah benar seperti itu? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Fajr ayat 15-17. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان
insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم, yang artinya, maka adapun manusia apabila Rabb mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Namun apabila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Subhanallah. Ini pertanda bahwa standar yang dibuat oleh sebagian manusia tentang kehinaan dan kemuliaan itu nggak benar. Nggak kayak gitu. Mengukur orang ini mulia, orang ini terhormat, sama orang ini hina, bukan dengan harta atau tahta, enggak. Tapi dengan apa? Dengan ketakwaan. Di muka bumi ini ada 8 miliar manusia. Di Indonesia ada 272. Kalau ikut standar sebagian orang tadi, maka kita akan melihat ada majalah Forbes yang selalu menampilkan orang terkaya di dunia. Fulan 10 orang terkaya di dunia, 100 orang terkaya di dunia. Oke, di Indonesia pun seperti itu. Mereka akan membuat sebuah penelitian, siapa sih orang paling terkaya di Indonesia? Fulan. Ini kok bicara kehormatan dengan kekayaan. Adapun kehormatan dengan jabatan, ya nggak perlu dikumpulin di majalah tersebut. Karena orang ngelihat siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya. Mereka melihat itu. Siapa yang jadi Kapolri, yang jadi Kapolda, yang jadi menteri, terlihat. Tapi untuk orang kaya, perlu ditampilkan. Apakah memang seperti itu standarnya? Bukan. Nah, kayak gitu. Terus, apa yang menjadi standar mulia dan hina? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ini bumi punya siapa? Ini bumi milik siapa? Engkau kalau dimuliakan sama tuan rumah, berarti engkau orang mulia. Tapi kalau dihinakan sama pemilik ini bumi, engkau orang yang hina. Kalau sekedar dimuliakan oleh manusia, diangkat-angkat oleh manusia itu banyak maunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13. Menceritakan tentang manusia yang banyak ini. Apa sih ukuran yang terhormat di antara mereka? Apakah yang wajahnya tampan? Apakah tadi yang hartanya banyak? Bukan. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia,
Sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Subhanallah. Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Kita ini kadang kala pakai baju yang bagus, ya. Kita pakai mobil yang wah. Sekarang ini langsung viral. Allah tuh mengetahui engkau siapa. Engkau itu siapa. Engkau itu hanya tercipta dari air mani yang hina. Dari laki-laki dan wanita kemudian menjadi dirimu. Ada banyak suku, ada banyak etnis, ada banyak kabilah, ada bangsa. Tapi yang termulia di antara kalian, siapa yang paling bertakwa dan Allah tahu kau bertakwa atau tidak. Maka standar mulia itu takwa. Nggak perlu engkau berebut untuk menjadi bupati untuk meraih ketakwaan. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan. Nggak perlu engkau berebut untuk menjadi gubernur. Bertarung untuk menjadi presiden. Engkau berpikir di situlah ada kemuliaan dan kehormatan. Dihormati menjadi presiden, gubernur, apa aja. Enggak. Makanya kalau engkau ingin sebuah kehormatan, engkau tidak ingin hidup hina di pandangan masyarakat dan di pandangan Allah Azza wa Jalla, carilah kemuliaan itu dengan meraihnya dalam bertakwa kepada Allah SWT. Allah itu pemilik. Kita lihat kalau yang namanya bos ya, owner sebuah perusahaan. Tahu-tahu ada anak buah, ya mungkin dia hanya menjadi cleaning service. Tahu-tahu naik dia. Kok bisa naik? Kemarin dia cleaning service, kata dia. Oh iya. Bos suka sama dia soalnya. Orangnya bagus sih. Maka bos taruh di posisi yang lebih tinggi. Dari mana? Dari orang itu orang baik. Yang dilihat sama bosnya. Dikasih. Sedangkan kita tahu pemilik bumi ini adalah Allah. Jalla Jalaluh. Di surat Fatir, Allah ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang siapa sih pemilik kemuliaan ini. Tafadhol dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'izzata fa lillahi al-'izzatu jami'a. Ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Yang artinya, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Milik siapa kemuliaan? Walillahil 'izzatu jami'an. Ucapan yang baik itu diangkat, jemaah. Engkau pun akan terangkat. Amal-amal kebaikan itu diangkat. Ini ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kemaksiatan.
Kemaksiatan itu nggak akan mengangkat dirimu, yang ada engkau akan semakin hina, semakin rendah. Maka kehinaan itu setara dengan dosa, dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa yang kau lakukan, baik dosa itu dengan fisikmu atau dosa itu dengan hati. Jadi jangan hinakan dirimu sendiri. Berbincang tentang dosa. Dosa ini sebenarnya memiliki banyak dampak buruk. Banyak sekali. Di antara dampak buruk dosa yang mungkin tidak terasa bagi sebagian orang, itu kehinaan yang ada pada dia. Dia akan hidup hina walaupun ada banyak bintang di pundaknya. Nggak percaya? Tadi kita udah baca di surat Al-Hujurat. Yang termulia di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Maka kau tinggal ukur. Seperti apa ketakwaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka seperti itu pula nilai kemuliaan. Kemuliaan ini akan berkurang, akan turun. Mengikuti ketaatan yang berkurang. Ditambah lagi dosa-dosa yang dikerjain. Turun, kadang-kala habis. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 26 menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para nabi, yang tidak mau mengikuti jalannya para nabi, yang hidup maunya sendiri. Dia pikir dia akan kekal di muka bumi ini. Mungkin dalam pandangan dia semakin banyak harta dia, semakin panjang umur dia, omong kosong semua itu. Umurmu tidak akan bertambah karena uangmu bertambah. Tapi yang ada kemaksiatan yang kau lakukan akan mewariskan kehinaan untukmu. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Subhanallah. Artinya Allah bikin mereka merasa kehinaan. Merasa hidup hina. Dalam kehidupan dunia. Siapa? Pelaku kemaksiatan. Pelaku dosa. Itu azab. Yang tadi, mungkin orang nggak ngerasa gitu loh. Dia merasa aku hidup enak-enak aja. Uangku bertambah. Posisiku naik. Semakin banyak orang yang memuliakan aku. Enggak. Hina engkau. Bentar lagi kita akan lihat. Kenapa? Yang memuliakan dan menghinakan itu Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia, mereka kebanyakan pura-pura. Kalaupun engkau dimuliakan oleh manusia, karena mereka punya maksud. Mereka ingin sesuatu dari dirimu. Tapi kemuliaan yang sebenarnya, subhanallah. Kemuliaan yang Allah berikan. Ibunya Harun ar-Rasyid. Dia lagi di istananya, tahu-tahu mendengar suara rame di Baghdad itu. Ada apa itu orang rame? Ini sekali orang-orang tersebut. Dia, kata dia, siapa yang datang? Kok sampai rame kayak gitu?
Qala hada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Seorang alim ulama yang dia kaya raya. Raya Abdullah bin Mubarak. Mujahid fi sabilillah. Dan suka berbagi dengan umat manusia. Kata ibunya Harun ar-Rasyid. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Inilah kerajaan yang sebenarnya. Inilah kekuasaan yang sebenarnya. Bukan seperti kekuasaan anakku yang mengumpulkan massa. Ya, dengan kekuatan. Abdullah bin Mubarak tidak. Tidak dengan cara seperti itu. Jadi orang yang berbuat dosa, dia akan hidup hina. Walaupun seakan-akan dia mulia. Ketika datang keluar dari mobilnya, kamera semua datang ya. Orang-orang itu punya maksud. Orang-orang Yahudi. Mungkin kalau kita melihat ya, orang Yahudi sekarang, ya banyak di antara mereka adalah orang-orang terkaya di dunia ini. Atau kadang-kadang mereka nggak mau muncul. Yang dimunculkan orang terkaya fulan, dia main di belakang. Allah menghinakan mereka. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 112? Di surat Ali Imran ayat 112 Allah menceritakan tentang mereka. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ مَسْكَنَةٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Subhanallah jemaah. Aynama tuqif. Dimanapun mereka berada, mereka akan hidup dengan kehinaan. Hidup dalam kesengsaraan. Walaupun sekali lagi, mungkin kau melihat kayaknya enggak, Ustaz. Sebenarnya hina itu di sini. Dia berusaha untuk menutupi kehinaan itu dengan penampilan. Tapi Allah sudah pastikan. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat. Dan karena mereka melampaui batas. Kau itu manusia. Kau gak akan pernah jadi Tuhan. Engkau gak akan pernah hidup abadi di muka bumi ini. Engkau bisa lihat. Atau kita bisa lihat tuh. Mana yang umurnya sampai 200 tahun manusia. Sekarang nih, mungkin yang dianggap orang paling kaya di dunia, Jeff Bezos ya. Jeff Bezos apa namanya. Mungkinkah umur dia 200 tahun? 150 tahun? Wallahu a'lam.
yang ada antara 60, 70, sedikit yang lewat. Kalau ada orang umurnya 100 lebih, oh dunia heboh. Lewat dari itu kau lihat orang-orang yang umurnya lebih 100 tahun. Wallahu a'lam ya. Anak tidak mengadakan penelitian sehingga anak tahu. Tapi yang anak baca itu bukan orang kaya mereka. Yang umurnya 100 tahun. Ada yang 115 tahun, orang-orang biasa. Maka ingat, dimanapun kau berada. Dimanapun. Ketika engkau berbuat dosa. Ketika engkau berbuat maksiat. Allah mengatakan, duribat alaihimuz zillatu aina masuk. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan. Engkau mau ada di istana. Engkau mau ada di villa. Engkau mau ada di hotel. Engkau mau ada di Indonesia. Engkau mau pindah ke Singapura. Engkau mau terbang mungkin ke Cina. Atau engkau pindah ke London. Seperti di stempel jemaah. Hina. Jadi seperti orang bawa paspor. Paspornya itu ada tulisan. Dihinakan Tuhan. Antum mau kemana? Mau ke stasiun. Mau naik ke sana. Dan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Dan Allah menjadikan az-zillah. Kehinaan. Was-saghar. Ya, jadi kecil. Dia disepelekan, dia dihinakan. Siapa? Ala man khalafa amri. Buat orang yang menyelisihi perintahku. Subhanallah. Nih. Siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam akan hidup hina. Kemudian di doa kunut. Ketika kita kunut di bulan Ramadan, di salat witir, atau sebagian mungkin yang melaksanakan kunut ketika subuh. Ada doa yang biasa dibaca, wala ya'izu man 'adaita. Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tidak akan mulia. Fir'aun. Bayangin Fir'aun jemaah. Dia raja Mesir. Itu sungai mengalir di bawah istananya dia. Semua orang taat dan patuh kepada Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Allah kirimkan berbagai macam cobaan buat Mesir. Dibikin negerinya ini kacau. Allah kirimkan belalang yang memakan, menghabiskan pertanian, perkebunan sampai daun pintu rumahnya. Sampai kusen pintu rumahnya dimakan. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sumurnya jadi darah warnanya. Air yang diminum jadi darah. Kodok di mana-mana. Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Minta tolong sama Nabi Musa. Doakan, mintakan sama Rabb. Alhamdulillah. Nggak ada yang mulia. Walaupun secara penampilan kita bicara kemuliaan itu. Kemuliaan yang sebenarnya. Bukan karena kau pakai dasi kau jadi mulia. Karena engkau tadi punya apalah label-label di dadamu, di pundakmu ya. Alhamdulillah, para ulama menulis banyak kitab yang berkaitan dengan masalah ini. Masalah hidup hina dengan dosa. Walaupun banyak harta. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kitabnya Ad-Da' wad-Dawa' tentang penyakit dan obatnya.
Beliau juga mengarang kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, tentang ya bantuan buat orang-orang yang sedang ingin berbuat dari godaan-godaan setan, dari perangkap-perangkap setan. Ada lagi Ibnu Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, dalam kitabnya Al-Mudhish. Banyak sekali mereka mencantumkan dalam kitab tersebut tentang hinanya pelaku dosa. Maka jangan hinakan dirimu. Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengatakan annal ma'asiyah atau innal ma'asiyah sababun lihawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'aini. Bahwa kemaksiatan itu menjadi sebab hinanya hamba di hadapan Rabbnya dan jatuhnya dia dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Dilihat. Hasan al-Basri mengatakan rahimahullahu ta'ala, hanu alaihi fa'asaw walau azzu alaihi la'asamahu. Orang-orang itu hina di hadapan Allah, maka akhirnya mereka melakukan kemaksiatan. Engkau memang orang hina gitu. Kita tuh ketika berbuat maksiat, kita tuh memang hina. Sehingga kita maksiat sama Allah. Andai kata kita mulia, Allah akan jaga kita dari kemaksiatan. Allah akan jaga kita dari kemaksiatan. Ingat, kalau muslim itu, kalau seorang hamba itu mulia, Allah akan jagain dia. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Laula arra'a burhana rabbih. Itu Nabi Yusuf dalam sebuah rumah dikejar oleh perempuan yang cantik. Mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf kok nggak mau gitu loh? Sedangkan kita lihat sebagian orang di negeri kita ini beli dia, keluarkan duit banyak untuk berzina. Dia bekerja capek dapat duit, mungkin memang dari hasil yang haram sebagiannya. Dia keluarkan ke tempat yang haram. Dia gunakan untuk berzina. Ini menunjukkan dia orang yang hina, maka Allah nggak jagain dia. Ketika engkau mulia, Allah akan jagain engkau. Bagaimana Allah kok sudah cinta sama hambanya? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Fa'idza ahbabtuhu," kalau aku cinta sama satu orang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar. Dia tidak akan mendengar kecuali yang Allah ridhai. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku akan jadi pandangan matanya yang dengannya dia memandang. Dia akan memandang yang diridhai Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kira-kira kemana engkau akan berjalan kalau engkau cintai Allah Azza wa Jalla? Ke tempat maksiat, Allah jagain. Tanganmu akan dijagain sama Allah SWT. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu hina di hadapan Allah. Ya udah nggak dijagain sama Allah. Tapi kalau dia mulia, Allah akan jagain tuh orang. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau mengatakan, وَقَدْ يُهَانُ الشَّيْخِ فِي كِبَارِهِ حَتَّى تَرْحَمَهُ الْقُلُوبِ. Terkadang ada orang yang sudah sepuh, dia itu dihinakan hidupnya. Hidup dalam kehinaan, udah tua entah. Sehingga orang-orang jadi kesian sama dia. وَلَا يَدْرِي, dan dia nggak tahu kenapa dia hidup kok hina dalam masa tuanya. ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. Dia nggak tahu kalau kehinaan itu menimpa dia karena disebabkan dahulu tatkala dia muda, dia itu menyepelekan hak-hak Allah Azza wa Jalla. فَمَتَى رَأَيْتَ مُعَاقَبًا فَعْلَمْ أَنَّهُ بِذُنُوبٍ. Maka kalau engkau melihat orang yang dihukum dengan seperti itu, ketahuilah hal itu disebabkan karena dosa-dosa. Ahibati fillah. Orang yang berbuat maksiat, kenapa jadi hina dia di hadapan Allah Azza wa Jalla?
Penyebabnya dua hal. Yang pertama, dia meremehkan kemaksiatan. Dia meremehkan kemaksiatan. Dia terus berbuat dosa, dianggap aduh nggak apa-apa ya. Sampai akhirnya dosa itu jadi kebiasaan buat dia. Bayangkan ada orang itu dosanya bukan lagi karena nafsu, tapi karena kebiasaan berbuat dosa. Seperti ada orang yang kebiasaan lari pagi, ada orang kebiasaan berbuat dosa. Sehingga dia pun tidak lagi menikmati dosa dia. Orang yang minum khamr ya. Karena sudah candu. Dia tadi bukan karena ingin, tapi karena kebiasaan. Dia meremehkan perbuatan dosa kepada Allah SWT. Dan para ulama menyebutkan dosa itu tatkala dipandang remeh oleh hamba, dipandang sepele oleh hamba, maka semakin besar di sisi Allah dosa tersebut. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang beriman yara dhunubahu ka'annahu fi asri jabal. Dia melihat dosa-dosanya seperti dia sedang berada di bawah gunung. Yakhaf an yaqa. Ini orang dosanya dia itu dianggap gunung yang besar. Dia di bawahnya. Dia takut nih gunung longsor roboh kepada dirinya. Itu orang yang beriman. Wa innal fajir. Adapun orang jahat, orang yang tidak benar nih. Yara dhunubahu kadubadin waqa ala anfi. Dia melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi, tinggal diginiin terbang tuh lalat. Dosanya dianggap kecil sama dia. Bagaimana para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang mulia? Maka dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud juga atau sahabat yang lainnya, dia mengatakan, subhanallah, aku melihat kalian ini melakukan dosa-dosa yang dulu kita menganggapnya dosa itu termasuk yang menghancurkan hidup kita. Sekarang dianggap biasa sama kalian. Itu generasi tabi'in. Bagaimana dengan generasi yang selanjutnya? Yang kata Nabi SAW, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi sebab orang ini hina di hadapan Allah, yang pertama karena dia memang menganggap dosa itu remeh. Semakin dia meremehkan, semakin Allah meremehkan dia. Sebab yang kedua, karena dia memang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah. Perbuatan maksiat ini lama-kelamaan akan membuat pengagunganmu untuk Allah itu terkikis sedikit demi sedikit. Mau tidak mau. Kalau dia mengagungkan Allah, makanya para ulama dulu mengatakan, kau jangan melihat kepada kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi kau kepada siapa berbuat dosa. Jadi kalau dia mengagungkan Allah, nggak bakalan dia berbuat dosa. Dia bakal tinggal. Hibati fillah. Ya, itulah orang yang dihinakan sama Allah. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 18. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad-dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihimul 'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim
Inna Allah yaf'alu ma yasha. Yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa siapa saja yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapat azab Allah. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Nah, jemaah. Bayangkan nih. Matahari aja sujud buat Allah. Rembulan sujud buat Allah. Gunung-gunung yang menjulang tinggi sujud buat Allah. Binatang-binatang yang melata. Pepohonan. Sujud buat Allah. Dan banyak manusia yang sujud kepada Allah. Tapi ada yang nggak mau sujud sama Allah. Nggak taat, nggak patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana orang itu? Itulah orang-orang yang dihinakan. Dan barang siapa yang dihinakan sama Allah, fama lahu min mukrim. Nggak ada orang yang bakal memuliakan dia. Nggak bakalan ada. Pokoknya ketika dia hina di hadapan Allah, maka selesai dia. Di hadapan manusia dia pun akan hina. Oleh karena itu, Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, innahum, itu tentang, ya orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Yang mungkin mereka kaya. Yang mungkin mereka menjadi pejabat. Yang mungkin mereka dianggap terhormat oleh manusia. Innahum wa in taqtaqat bihimul bighal. Meskipun hentakan kaki bighal-bighal mereka mengeluarkan suara gemerincing. Ini kendaraan yang mewah tuh jemaah. Wa hamlajat bihimul baragin. Dan kuda-kuda mereka berlari kencang. Ini cerita dulu karena belum ada mobil. Belum ada pesawat. Kalau sekarang mungkin dikatakan walaupun engkau punya Ferrari, walaupun engkau punya Lamborghini, walaupun engkau punya pesawat pribadi, walaupun engkau menjadi orang terkaya di bumi ini, fa inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubah. Sesungguhnya kehinaan, kemaksiatan tidak akan berpisah dari hati mereka. Mobilnya masih ditaruh ya. Jamnya masih dilepas. Pesawatnya diparkirin. Tapi kehinaan, kemaksiatan gak akan terpisah dari hati mereka. Karena kemana-mana kau bawa hati. Aballah illa ayyudilla man asah. Allah pasti menghinakan orang yang durhakainya. Pasti. Terus tadi kalau kita melihat dia dimuliakan orang. Ya karena punya maksud tuh orang-orang. Punya maksud, engkau masih menjabat. Ya, engkau dimuliakan karena engkau masih menjabat. Nanti engkau selesai dari jabatanmu. Ini kalau kita melihat orang yang merasa jabatan itu sebuah kemuliaan. Nanti engkau turun dari jabatanmu. Ada yang namanya post power syndrome. Ada penyakit tuh. Ketakutan. Yang dulunya dihormatin orang. Dihamparkan karpet merah. Sekarang nggak dipedulikan. Kalau dia orang yang taat sama Allah SWT, engkau mau jadi apapun, engkau mulia. Engkau mau jadi presiden, engkau mau jadi gubernur, engkau mau jadi bupati, besok mungkin engkau turun, besok engkau mungkin nggak menjabat, besok engkau menjadi orang biasa, engkau tetap mulia. Kenapa? Karena Allah sudah memutuskan, sudah ada stempel keputusan. Orang yang termulia yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Jadi sekarang tuh orang-orang memuliakanmu karena kau punya harta. Makanya banyak, katanya ada gula, ada semut. Ya, ada cerita di Riau. Dulu ini cerita. Ada seorang hakim. Bayangin ya, kalau kita lihat di Indonesia, hakim agung umpamanya.
Atau hakim amu, jabatan itu Masya Allah, orang itu kepingin dekat sama tuh hakim ya. Kasih hadiah sama hakim, kasih parcel sama hakim. Kalau mungkin telepon langsung diangkat. Benar-benar dimuliakan ya, dalam pandangan manusia. Sekali lagi itu bukan bentuk penghormatan dan pemuliaan dari manusia. Itu salah satu bentuk kebutuhan mereka kepada nih hakim. Ketika tuh hakim turun, ya udah selesai. Selesai sudah. Orang ditelepon dimatiin sama dia. Ini kayaknya mau minta tolong sama ini. Dimatiin sama dia mungkin. Dulu diangkat. Ini kejadian di Riau. Ada seorang hakim. Sapinya mati. Sapinya mati. Orang kampung takziah. Ya mah. Bayangin itu. Sapi mati takziah ini baru pertama mungkin ada gitu ya. Ada orang sapinya mati tahu-tahu sekampung datang takziah. Allah ya. Mudah-mudahan kasih ganti yang lebih baik ya. Oh Masya Allah datang orang kampung. Ya namanya pejabat kan ada masanya. Pensiunlah dia. Anaknya mati. Nggak ada yang takziah ke orang kampung. Masih percaya engkau bahwa jabatan itu memuliakan diri. Orang-orang itu memuliakanmu. Enggak. Mereka butuh sama engkau. Atau mereka takut sama engkau. Ada yang mereka inginkan dari diri. Setelah turun, enggak ada. Ingat. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرٍ. Siapa yang Allah hinakan, enggak ada orang yang akan memuliakan. Tapi ketika engkau bertakwa kepada Allah SWT, engkau mau jadi apapun. Engkau nggak punya, nggak punya bintang. Engkau mungkin juga nggak punya gelar. Engkau mungkin nggak punya uang. Engkau akan dimuliakan. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Dan orang yang berbuat maksiat ini sebenarnya dia hina di depan diri dia sendiri. Di depan diri sendiri dia hina. Mungkin sebagian orang nggak ngerasa. Karena tadi ada orang yang sudah kebiasaan. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syams tentang jiwa manusia. Kita ini semua punya jiwa. Yang dia sebenarnya sesuatu yang dari luar. Terus masuk ke diri kita. Nanti kalau dia keluar dari kita, kita mati. Kita jadi bangkai. Tapi ada orang yang menghinakan jiwanya. Nah, silakan dibaca di surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, menyucikan dan mengotori jiwamu. Engkau sebenarnya menghinakan dirimu sendiri dengan kemaksiatan. Menyucikan dengan ketaatan, dia angkat, dia muliakan dirinya, dia bersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dan engkau menghinakan dirimu sendiri dengan engkau berbuat dosa. Seperti orang yang meletakkan kotoran di tubuhnya, dikasih kotoran ini, dikasih kotoran ini, terus dia letakkan.